Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan Kitab Amsal dan hari ini kita sudah sampai pada Amsal yang ke-7. Anak-anak hebat, Bu Dewi akan membacakan Amsal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Anak-anak menyelesaikan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Anak-anak, Salomo selain sebagai raja yang besar dan sangat kaya, ia juga sangat dikenal di antara bangsa-bangsa lain karena hikmatnya yang luar biasa. Hikmat yang ada dalam diri Salomo adalah pemberian Tuhan. Dalam Amsalnya, Salomo mengajarkan begitu banyak hikmat dan itu sangat berguna bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita mau merenungkan ayat demi ayat, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bagi perjalanan hidup kita mengikut Tuhan. Dikatakan dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, langkah awal untuk memperoleh hikmat adalah ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dengan kerendahan hati mau tunduk kepada kehendak-Nya ketika kita memilih untuk hidup di jalan Tuhan. Hikmat dari Tuhan akan dicurahkan bagi kita, sehingga dengan hikmat-Nya itu kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Hidup Salomo sangat diberkati Tuhan karena ia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Anak-anak, kalau kita ingin beroleh pemeliharaan dan berkat-berkat dari Tuhan, inilah kuncinya. Yang pertama dikatakan dalam ayat 2, berpeganglah pada perintahku, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Di segala aspek kehidupan kita harus laras dengan firman Tuhan. Dimanapun berada dan dalam keadaan apapun, kita harus tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Jadi, tidak ada kata kompromi terhadap yang namanya dosa. Bahkan, ketika kita diperintah untuk menyimpan ajaran firman itu seperti kita menjaga biji mata kita sendiri, siapapun kita pasti berusaha untuk melindungi dan memelihara matanya begitu rupa. Jangan sampai ada orang lain yang menyentuh atau menyakiti mata kita. Yang kedua, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskan pada loh hatimu, dikatakan dalam ayat yang ketiga. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari akan membuat firman itu termeteraikan dalam hati kita. Firman-Nya akan selalu mengingatkan di setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mempraktekkan firman yang kita baca setiap hari, sehingga firman itu akan senantiasa melekat dalam hidup kita. Nah, jangan sekali-kali meremehkan firman Tuhan, karena firman-Nya adalah perkataan Tuhan sendiri dan mengandung kuasa. Apakah kita sudah berpegang pada firman Tuhan dan membaca firman Tuhan sehari-hari? Nah, Bu Dewi berharap anak-anak adalah anak-anak yang selalu mencari Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tugas untuk anak-anak hari ini, yang pertama, menghafal ayat pilihan anak-anak sendiri dari Amsal 7 ayat 1 sampai 27. Silahkan kalian memilih satu ayat untuk dihafalkan. Ingat ya, dihafalkan, bukan dibaca. Kirimkan dalam bentuk video. Itu tugas untuk anak balita sampai dengan anak kelas besar. Jadi anak balita bisa bersama mama atau papa memilih ayat
yang ingin disampaikan, tidak harus yang panjang. Kemudian, tugas untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 6, kalian coba menghitung berapa kali Bu Dewi menyebut nama Salomo dalam renungan hari ini. Nah, itu aja tugas untuk kalian. Bu Dewi tunggu ya. Terima kasih anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati.